Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah Auditing 2 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Pada video saya kali ini saya akan menyampaikan atau melanjutkan di video saya sebelumnya, yaitu di audit untuk siklus pengeluaran. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar untuk di deskripsi singkat terkait dengan di siklus pengeluaran. Jadi untuk di hari ini saya akan menyampaikan yang pertama terkait dengan di perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus pengeluaran. Jadi secara garis besar, secara umum, jadi ada dua transaksi yang ada di dalam siklus pengeluaran, yaitu kaitannya di perancangan untuk program pengendalian dan pengujian pengendalian. Jadi sistem informasi yang ada di dalam siklus pengeluaran itu ya, terdiri dari dua, yaitu transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran perusahaan dan transaksi yang berkaitan dengan utang ya. Jadi makanya dalam perancangan audit untuk di siklus pengeluaran di sini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu transaksi pembelian dan transaksi untuk di pengeluaran kas. Itu untuk di rancangan. Jadi gambaran untuk rangka perancangan dalam audit untuk di siklus pengeluaran. Jadi pertama kali, jadi seorang audit harus memahami sistem informasi akuntansi untuk pelaksanaan transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Yang kedua, yaitu penentuan kemungkinan salah saji dalam setiap pelaksanaan transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Dan yang ketiga adalah penentuan aktivitas pengendalian yang diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah salah saji dalam setiap tahap pelaksanaan transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Setelah itu baru ya, atas dasar pemahaman dan penentuan aktivitas ya, baru dilakukan untuk penentuan prosedur audit. Jadi prosedur audit untuk mendeteksi efektivitas aktivitas pengendalian dan yang terakhir adalah di penyusunan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Itu di rangka perancangan untuk audit di sistem pengeluaran. Jadi secara detail urutan untuk perancangan ya, program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus pengeluaran itu ada 8 step atau 8 tahap. Yang pertama, kita perlu memahami terkait dengan di fungsi yang terkait di dalam siklus pengeluaran itu sendiri. Yang kedua adalah dokumen yang terkait, dan yang ketiga adalah catatan akuntansi, dan yang keempat bagan alir sistem informasi akuntansinya, dan yang kelima adalah salah saji potensial, dan yang keenam terkait dengan di penjelasan aktivitas pengendalian yang diperlukan, dan yang ketujuh adalah penyusunan program audit, dan yang kedelapan adalah penjelasan untuk program audit ya. Untuk selanjutnya ya, kita langsung saja untuk di yang pertama, yaitu perancangan program audit untuk pengujian pengendalian pada transaksi pembelian. Jadi dalam transaksi pembelian perlu kita pahami apa saja sih fungsi yang terkait di dalam transaksi pembelian dan unit organisasi yang melaksanakan atau unit bagian yang melaksanakan fungsi tersebut. Jadi fungsi yang terkait di dalam transaksi pembelian itu ada beberapa fungsi. Yang pertama ada di fungsi gudang ya. Pemegang fungsi ini ada di bagian gudang. Yang kedua ada fungsi pembelian. Pemegang fungsi ini ada di bagian pembelian. Fungsi penerimaan barang. Pemegang fungsi ini adalah bagian penerimaan barang. Fungsi penyaluran utang. Pemegang fungsi ini adalah di bagian utang. Fungsi akuntansi biaya, pemegang
fungsi ini adalah di akuntansi biaya. Fungsi akuntansi umum, pemegang fungsi ini adalah bagian akuntansi umum. Dan fungsi penerimaan kas, jadi pemegang fungsi ini adalah bagian kasa. Itu adalah berbagai macam fungsi yang terkait di dalam transaksi pembelian beserta unit organisasi yang melaksanakan fungsi tersebut. Ya. Lalu apa dokumen yang terkait dengan di fungsi pembelian? Jadi dokumen yang terkait dalam fungsi pembelian itu dokumen sumber yang pasti adalah di bukti kas keluar. Jadi transaksinya adalah transaksi pembelian, kemudian dokumen sumber adalah bukti kas keluar. Sedangkan untuk dokumen pendukung yang mendukung dari dokumen sumber tersebut itu ada surat permintaan pembelian, ada surat permintaan otorisasi investasi, ada surat permintaan otorisasi reparasi, ada surat permintaan penawaran harga, kemudian ada surat order pembelian, laporan penerimaan barang, serta surat perubahan order dan faktur dari pemasok. Itu adalah dokumen yang terkait di dalam transaksi pembelian. Dari dokumen tersebut, kemudian kita periksa untuk catatan akuntansi. Jadi di dalam catatan akuntansi, untuk mencatat transaksi pembelian, jadi apa saja catatan yang dibutuhkan? Jadi untuk mencatat transaksi pembelian itu semestinya jadi kita perlu untuk memeriksa register bukti kas keluar yang pertama. Yang kedua adalah jurnal pembelian, dan yang ketiga adalah buku pembantu utang, dan yang keempat ada di buku pembantu sediaan. Nah, itu untuk catatan akuntansi. Sedangkan seperti apa sih bagan alir dari sistem informasi untuk transaksi pembelian? Jadi bagan alir untuk sistem informasi dalam transaksi pembelian itu jadi ada berbagai macam. Jadi bagan alir untuk bagian gudang, bagan alir untuk bagian pembelian, bagan alir untuk bagian penerimaan barang, dan bagan alir untuk bagian utang serta bagian akuntansi biaya. Jadi untuk lebih detail ya, boleh silahkan Anda lihat di dalam buku ya untuk auditing 2 ya. Selanjutnya, jadi setelah kita memahami terkait dengan di bagan alir sistem informasi akuntansi yang membangun di sistem transaksi pembelian, itu yang selanjutnya ada di salah saji potensial. Kira-kira apa saja sih yang kemungkinan untuk terjadi sebuah kesalahan dari transaksi pembelian tersebut? Kegiatan dari transaksi pembelian tersebut. Jadi yang pertama, jadi untuk tahap transaksi yang pertama misalnya, jadi permintaan pembelian barang dan jasa. Jadi tahapan transaksinya. Jadi dalam permintaannya pembelian barang dan jasa di sini, jadi salah saji potensial yang kemungkinannya terjadi itu adalah barang dapat diminta untuk tujuan atau kuantitas yang tidak semestinya. Nah itu. Jadi hadapan transaksi ini. Sedangkan aktivitas pengendalian yang diperlukan apa? Jadi aktivitas pengendalian yang diperlukan itu, maka setiap kali permintaan itu butuh otorisasi umum dan khusus untuk setiap barang yang akan dibeli. Ya. Kemudian lalu bagaimana pengujian pengendalian yang dapat dilaksanakan? Sedangkan untuk pengujian pengendalian dari tahapan transaksi ini, permintaan pembelian barang dan jasa, itu adalah meminta keterangan tentang prosedur otorisasi permintaan pembelian. Tahapan yang selanjutnya ada di pembuatan surat order pembelian. Jadi dalam pembuatan surat order pembelian di sini, salah saji potensial yang kemungkinan terjadi itu adalah pembelian dapat terjadi dengan tujuan yang tidak semestinya. Maka aktivitas pengendalian yang diperlukan adalah setiap order pembelian harus didasarkan pada surat permintaan pembelian yang diotorisasi. Sedangkan untuk pengujian pengendalian yang dapat dilaksanakan adalah memeriksa dokumen surat permintaan pembelian yang melampiri setiap order pembelian. Dan salah saji untuk potensial yang selanjutnya terhadap untuk tahap transaksi penerimaan barang. Jadi dalam penerimaan barang di sini salah saji potensial yang kemungkinan terjadi itu adalah
barang yang diterima kemungkinan tidak dipesan sebelumnya. Sehingga aktivitas pengendalian yang diperlukan itu adalah setiap penerimaan barang harus terdapat surat order pembelian yang telah diotorisasi. Maka pengujian pengendalian yang dapat dilaksanakan itu adalah lakukan pemeriksaan terhadap laporan penerimaan barang dengan surat order pembelian yang bersangkutan. Kemudian salah satu potensial untuk tahap transaksi selanjutnya ada di penyimpanan barang. Jadi salah satu potensial yang kemungkinan terjadi dalam penyimpanan barang itu adalah fungsi gudang dapat memungkiri telah menyimpan barang yang dibeli. Sedangkan untuk aktivitas pengendalian yang diperlukan adalah setiap penyerahan barang dari fungsi penerimaan ke fungsi gudang harus dibuat tanda terima. Maka pengujian pengendalian yang dapat dilaksanakan adalah memeriksa tanda terima barang yang dibuat tadi. Kemudian tahap transaksi selanjutnya adalah di pembuatan bukti kas keluar. Salah satu potensial yang kemungkinan terjadi adalah bukti kas keluar dapat dibuat untuk barang yang tidak dipesan atau tidak diterima atau salah dalam pembuatannya. Maka aktivitas pengendalian yang diperlukan itu adalah untuk setiap bukti kas keluar harus sesuai dengan surat order pembelian. Jadi pengujian untuk pengendalian yang dapat dilaksanakan itu adalah memeriksa bukti pendukung yang bersangkutan dengan bukti kas keluar. Kemudian tahap transaksi yang selanjutnya adalah di pencatatan utang. Pencatatan utang di sini itu salah satu potensial yang kemungkinan terjadi adalah di bukti kas keluar dapat tidak dicatat. Maka aktivitas pengendalian yang diperlukan ya untuk mengurangi di salah satu potensial ya dalam pencatatan utang di sini adalah setiap pencatatan harus ya dilandasi dokumen sumber bukti kas keluar dan dokumen yang lengkap. Sedangkan untuk pengujian pengendalian yang dapat dilaksanakan adalah lakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Ya, itu tadi untuk di salah satu potensial beserta penjelasan aktivitas pengendalian yang diperlukan. Lalu bagaimana penyusunan untuk program auditnya? Jadi penyusunan program audit di sini, jadi prosedur audit itu ada 3, yaitu terkait dengan di keberadaan atau keterjadian, kemudian ada di kelengkapan dan penilaian atau alokasi. Maka untuk keberadaan atau keterjadian di sini, lakukan pengamatan terhadap yang pertama persetujuan atau surat permintaan pembelian. Ya, yang kedua terkait dengan penyusunan untuk program audit. Jadi ada 3 terkait dengan di penyusunan di program audit. Ya. Jadi yang pertama adalah untuk prosedur audit keberadaan atau keterjadian. Jadi untuk di keberadaan atau keterjadian di sini, yang pertama lakukan pengamatan terhadap persetujuan atau surat permintaan pembelian. Yang kedua ya, pengamatan terhadap order pembelian, penerimaan barang serta pembuatan bukti kas keluar. Yang kedua, masih terkait dengan di keberadaan atau keterjadian adalah ambil sampel transaksi pembelian dari register bukti kas keluar dan lakukan verifikasi. Ya, verifikasi tersebut terkait dengan di pembelian dari register untuk di transaksi pembelian. Jadi verifikasi terhadap tanggal, nama pemasok, jumlah moneter dan non moneter ya, dan lakukan untuk pemeriksaan bukti ya pendukung seperti bukti kas keluar, laporan penerimaan barang, surat order pembelian ya, faktur permintaan untuk pembelian ya, serta kaitannya di faktur dari pemasok ya. Itu untuk di keberadaan ataupun keterjadian. Yang kedua terkait dengan di kelengkapan. Kelengkapan di sini yaitu auditor silakan periksa bukti yang digunakan, formulir sudah bernomor urut atau belum. Kemudian terkait dengan di kelengkapan adalah ambil sampel bukti kas keluar yang disetujui dan lakukan pengusutan ya ke dokumen dan catatan akuntansi seperti laporan penerimaan barang ya, faktur dari pemasok, surat order pembelian dan pencatatan ke dalam register bukti kas keluar. Sedangkan yang prosedur yang selanjutnya di penilaian atau alokasi. Jadi untuk penilaian atau alokasi di sini yang dilakukan adalah untuk
untuk sampel, jadi yang diambil pada langkah sebelumnya, jadi periksa bukti adanya persetujuan pembelian, pengecekan independen, pengecekan independen lagi, dan periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu atau jurnal ya, untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak terjadi kekeliruan posting, jumlah moneter maupun akun. Kemudian terkait dengan di penjelasan pada program audit ya, penjelasan pada program audit di sini adalah lakukan pengamatan terhadap prosedur persetujuan atas permintaan pembelian, order pembelian, dan penerimaan barang pembuatan bukti kas keluar. Jadi ada beberapa, yaitu di sini perlu didetailkan, yaitu adanya pemisahan fungsi pokok ya, dan yang kedua adalah setiap transaksi pembelian dilaksanakan oleh lebih dari unitnya, dari satu unit organisasi. Kemudian ambil sampel transaksi di sini adalah pembeli dari register, bukti kas keluar, dan lakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Ya, periksa bukti yang digunakan, formulir peneror urut tercetak, kemudian ambil sampel bukti kas keluar. Untuk yang selanjutnya adalah di perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi pengeluaran kas. Kalau yang sebelumnya adalah di transaksi pembelian, yang kali ini ada di pengeluaran kas. Maka fungsi yang terkait di dalam transaksi pengeluaran kas di sini adalah nama fungsinya adalah terkait dengan di fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Jadi pemegang fungsi ini seperti bagian pemasaran ataupun bagian yang lainnya. Fungsi penyataan utang, pemegang fungsi ini adalah bagian utang. Fungsi keuangan ya, pemegang fungsi ini ada di bagian kasa. Kemudian ada fungsi akuntansi biaya, pemegang fungsi ini ada di akuntansi biaya. Fungsi akuntansi umum, pemegang fungsi ada di akuntansi umum. Fungsi audit intern, pemegang fungsi ada di bagian audit intern. Dan fungsi penerimaan kas, pemegang fungsi ada di bagian kasa. Sedangkan dokumen yang terkait di dalam fungsi penerimaan kas di sini, transaksinya otomatis pengeluaran kas. Dokumen sumber yang digunakan adalah di bukti kas keluar. Dan dokumen pendukung yang digunakan adalah di permintaan cek, kwitansi, dan cek itu sendiri. Ini dokumen pendukungnya. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas itu adalah yang pertama ada register cek atau cek register. Yang kedua ada di buku besar atau general ledger ya. Bagian alir untuk di sistem informasi akuntansi dalam untuk pengeluaran kas, transaksi pengeluaran kas di sini itu ada beberapa bagian alir. Jadi bisa Anda lihat lebih detail di dalam buku, yaitu ada di bagian utang, ada di bagian kasa, kemudian bagian akuntansi biaya, dan bagian akuntansi umum ya. Sedangkan untuk salah satu contoh di salah saji potensial yang terjadi dalam transaksi pengeluaran kas itu untuk misalnya transaksi pembayaran utang. Jadi salah saji potensial yang kemungkinan terjadi itu adalah cek dikeluarkan untuk pembelian yang tidak diotorisasi. Maka penjelasan aktivitas pengendalian yang diperlukan adalah penandatanganan cek harus mereview bukti kas keluar dan kelengkapan dokumen pendukungnya. Pengujian pengendalian yang dapat dilaksanakan adalah lakukan pengamatan terhadap prosedur yang ada. Itu untuk di salah saji potensial dalam transaksi pengeluaran kas. Nah, salah satunya adalah tahapan transaksi pembayaran utang. Yang kedua adalah di tahapan transaksi pencatatan. Jadi salah saji potensial yang kemungkinan terjadi itu adalah cek yang dikeluarkan tidak dicatat. Nah, jadi terjadi apa? Kesalahan dalam penyertaan cek. Jadi aktivitas pengendalian yang diperlukan, jadi saya jelaskan yaitu di pertanggungjawaban semua nomor urut cek. Ya. Jadi pengecekan secara independen posting ke dalam jurnal ya dengan akun kontrol kas dalam buku besar. Kemudian pengujian pengendalian yang dapat dilaksanakan itu adalah pertanggungjawaban semua nomor urut cek dan mereview bukti adanya pengecekan independen. Ya. Itu terkait dengan untuk salah satu potensial dan penjelasan aktivitas pengendalian yang diperlukan. Lalu bagaimana untuk penyusunan program auditnya di dalam transaksi untuk pengeluaran kas?
Jadi prosedur audit tetap ada 3, yaitu keberadaan atau keterjadian, kemudian di kelengkapan, dan penilaian atau alokasi. Dalam hal kaitannya di keberadaan atau keterjadian, yang pertama lakukan pengamatan terhadap pembuatan cek dan pencatatan cek ke dalam register cek. Yang kedua, ambil sampel transaksi pengeluaran kas dari register cek dan lakukan verifikasi terhadap tanggal, nama pemasok, jumlah moneter, non-moneter, dan lakukan pemeriksaan bukti pendukung seperti permintaan cek, bukti kas keluar, dan kwitansinya. Untuk dalam hal di kelengkapan, jadi periksa bukti yang digunakan, yaitu sudah berformulir yang digunakan itu bernomor urut tercetak dan dipertanggungjawabkan untuk pemakaian formulirnya. Ambil sampel bukti kas keluar yang disetujui dan lakukan pengusutan ke dokumen dan catatan akuntansi, yaitu terkait dengan di permintaan cek, kwitansi, dan permintaan untuk ke dalam register cek. Dan yang ketiga adalah penilaian atau alokasi. Maka untuk penyusunan program audit dalam penilaian atau alokasi, untuk sampel yang diambil pada langkah sebelumnya, periksa bukti adanya persetujuan semestinya untuk setiap transaksi pengeluaran kas, dan pengecekan independen terhadap penulisan cek dan bukti kas keluar. Dan yang keempat, periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu utang atau register cek untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak terjadi kekeliruan posting, jumlah moneter ataupun akunnya. Itu tadi adalah terkait dengan di penjelasan terkait dengan di perancangan program audit untuk di transaksi pengeluaran, di mana perancangan audit yang ada yaitu di program perancangan untuk transaksi pembelian dan transaksi kas keluar. Jadi demikian untuk di penjelasan singkat terkait dengan di program penyusunan audit untuk transaksi pengeluaran dengan membahas yaitu di transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Dan sebelum saya akhiri, nanti ada tugas, yaitu silakan Anda review jadi bagaimana penerapan untuk di audit siklus pengeluaran, audit untuk transaksi di siklus pengeluaran pada pengujian substantifnya. Pengujian substantifnya. Jadi untuk tugas silakan dilihat untuk di aktivitas pada selanjutnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.